Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Jumpa lagi kita ya di ibadah sekolah minggu online kita. Iya, kakak percaya bahwa adik-adik sekalian semuanya sehat-sehat ya, dan tetap bersemangat, tetap bersukacita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yuk kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kalau pagi hari biasanya kalau lihat ke langit, Kalea lihat apa sih adanya di situ? Lihat langit yang cerah ya. Lihat yang cerah ya. Matahari. Ada matahari. Kalau nggak turun hujan. Iya, kalau nggak mendung. Iya, kalau nggak mendung ya, pasti itu matahari selalu bersinar ya. Matahari adalah ciptaan Tuhan, diberikan untuk kita nikmati bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Iya ya, kita mau memuji nama Tuhan dari mulai kita bangun tidur sampai kita nanti mau kembali tidur, kita juga harus tetap memuji nama Tuhan dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menyertai kita, bahkan Kalea Tuhan juga sudah memberkati kita, iya kan? Benar sekali. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kepintaran, sehingga adik-adik sekalian bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Pintar-pintar semuanya. Yuk kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini kembali. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, mari kita siapkan dan kita angkat satu pujian, kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
lagi katakan, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Hati kami Tuhan untuk Engkau isi dengan firman Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu-Mu yang semakin hari semakin setia dan taat dan takut akan Engkau Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat-Mu Tuhan yang Engkau berikan di dalam hidup kami setiap harinya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya sudah siap ya? Kita mau menyaksikan film spesial nih, Kak. Oh iya. Filmnya udah gak asing lagi, tapi pasti filmnya seru, oke? Iya, oke. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus
lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik kan sudah menyaksikan tadi filmnya, bagus kan? Bagus banget ya, iya. seru-seru loh Kak. Yang filmnya. pasti tadi filmnya bukan Upin Ipin. Bukan, Bukan juga si itu siapa yang anak kecil yang bandel itu tuh, yang ama Marsha. beruang, Marsha. Marsha and the Beast. Marsha and the Beast, bukan ya. Filmnya tentang siapa? Yunus. Iya, wah pinter adik-adik udah tahu Iya, tuh. udah kenal ya Nah, tokoh-tokoh karena kita. udah menyaksikan filmnya, sekarang dengarkan baik-baik. Ada tugas atau ada kuis. Ada Iya. pertanyaan. Oh, kuisnya gampang ini mah. Iya, kuisnya beda. Ini Iya. bukan yang biasa menjawab pertanyaan. Nah, Tapi apa Kak? tapi ini apa melengkapi huruf yang hilang. Iya, nanti ada kami akan menyebutkan ini ya, akan ditayangkan, terus ada huruf yang hilang dan harus diisi sesuai dengan film yang barusan adik-adik sekalian lihat yang tadi itu ya. Nah, ya yang pertama ini nama kota. Ya, nama kota di mana tadi Yunus disuruh oleh Tuhan. Ya, nah nama kota huruf pertamanya itu N, huruf kedua
I. Huruf ketiga kosong. Huruf keempat juga kosong. Huruf kelima W. Huruf keenamnya kosong lagi. Nah itu yang kosong itu harus diisi. Apa ya? Kota apa ya itu ya? Gampang kan adik-adik? Sekarang ke pertanyaan kedua ya. Ini juga masih nama kota. Kotanya ini adalah tempat Yunus ini kabur. Dia disuruh pergi ke suatu tempat tapi dia melarikan diri ke tempat lain. Tempat apakah itu? Huruf pertamanya kosong nih adik-adik. Adik-adik pasti tahu ya. Huruf keduanya ada A, huruf ketiganya R, kosong lagi. Terus huruf selanjutnya ada I dan selanjutnya ada huruf S. Wah, gampang ya. Nah, yang ketiga ini adalah binatang atau hewan yang hidup di laut ya. Di laut. Oh, yang di ini apa? Yang ada Yunusnya tadi. Pokoknya kalau adik-adik nonton film ini tahu deh kan ya. Nah, ini huruf pertamanya adalah I. Huruf keduanya kosong, harus diisi tuh. Huruf ketiganya A, huruf keempat N. Berikutnya ada huruf B, ada huruf E, terus kosong, terus ada huruf A dan huruf R. Nah, apa tuh itu tuh? Hewan apa yang tadi ya di dalam film tersebut? Iya. Selanjutnya ini cuma ada 4 huruf loh Kak, gampang. Iya. Ini juga nama kota, tadi disebutkan dalam cerita yang kita saksikan. Depan hurufnya adalah Y, lalu kosong, terus selanjutnya ada huruf F dan kosong. Ya, gampang kan adik-adik? Cuma 4 huruf. Ya, terus yang berikutnya yang kelima. Nah, ini yang kelima ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam perahu. Apa ya? Ya, di mana Yunus ada di situ. Ya. Nah, huruf pertamanya adalah M. Huruf kedua E, huruf ketiga M, huruf yang keempat kosong. Huruf kelima U, huruf keenam kosong. Huruf ketujuh N, huruf kedelapan G, huruf ke-9 U, huruf ke-10 kosong. Huruf yang ke-11 D, huruf yang ke-12 I. Berarti ada 3 yang kosong tuh harus diisi. Harus apa diisi itu ya? ya? Huruf apa itu? Nah, itu untuk pertanyaan atau kuisnya. Nah, untuk berikutnya itu challenge-nya atau tantangannya itu adalah menggambar perahu. Pasti adik-adik tahu dong bentuk perahu seperti apa? Iya, terus diwarnai ya. Iya, diwarnai dan difoto ya. Iya, difoto yang pokoknya yang bagus lah ya. Bikin perahunya. Iya, itu untuk tugasnya atau kuis dan pertanyaan dan juga tantangannya. Iya, dicatat dengan baik ya adik-adik ya. Kita tunggu loh jawabannya loh. Iya. Nah, untuk selanjutnya juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang kemarin udah join ibadah Zoom nih Kak. Meskipun masih belum, yang masih malu-malu yang mau join, mungkin untuk next kesempatan bisa join ya sama-sama ya. Kita mau ibadah Zoom. Iya, banyak loh Kak, temu kangen semuanya. Terima kasih buat yang partisipasinya, yang menjawab kuis, terus yang mau ayat hafalan juga yang kirim rekamannya ke aku. Terima kasih ya. Oh iya Kak Lea. Ini saya juga minta maaf ya, kemarin waktu Zoom itu, ibadah Zoom itu saya nggak ada karena saya dapat tugas dari Tante Lena ya untuk ngerjain sesuatu sehingga saya nggak bisa ikut. Lain kali saya pasti ikut. Nanti next kesempatan juga adik-adik join ya. Iya. Pasti seru, banyak hadiahnya loh Kak. Banyak hadiahnya, pemenangnya juga ada banyak. Banyak, iya. Lalu untuk selanjutnya juga buat orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya untuk ibadah, baik ibadah di YouTube maupun kemarin yang ibadah Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Nah, untuk selanjutnya nih kita bentar lagi mau Natal nih Kak. Oh iya benar ya. Iya, udah bulan depan.
Ifan, kita mau Natalan. Nah, untuk orang tua yang ingin memberikan persembahan kasih, itu bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu, bisa di via transfer atau bisa langsung kasih ke guru-guru sekolah minggunya ya. Iya. Terima kasih. Lalu untuk selanjutnya nih Kak. Wah, ini pengumuman pemenang nih, ini yang ditunggu nih. Nah iya, tapi sebenarnya pemenangnya udah tahu sih waktu kemarin ibadah Zoom langsung diumumkan. Oh iya. Kita sebutkan Sebutin lagi ya. Iya. Untuk pemenang kuisnya, ini ada Faustin. Cici Faustin. Iya. Faustin, selamat. Terus ada Irena. Terus ada lagi Clara. Ada lagi Cici Maria. Terus ini yang terakhir ini Jeffrey. Selamat untuk para pemenang. Pemenang kuisnya ya. Iya. Nah, sementara untuk pemenang video challenge-nya atau video tantangannya itu adalah Ivan. Iya. Selamat untuk Ivan. Ivan walaupun nggak ikut Zoom, tapi ayat hafalannya aku kirim, dia langsung kirim loh jawabannya. Mungkin malu, kata maminya malu. Mungkin untuk nextnya join ya Ivan ya, kita tunggu loh. Iya. Jadi itulah, dan inilah ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa adik-adik sekalian masih tetap semangat, penuh dengan sukacita untuk mengikuti setiap ibadah yang ada secara, walaupun masih secara online ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Terima kasih.